kali ini kita bakal bahas soal Java encapsulation. Nah, encapsulation sendiri terminologinya itu enkapsulasi. Maksudnya gimana? Maksudnya nanti data kita itu bakalan punya dua hal. Dia bisa di read only atau write only atau dua-duanya. Datanya bisa di set dan di get intinya. Jadi bisa naruh ngisi nilai datanya berapa dan ngambil nilai data yang tadi diisi. Metodenya sendiri ada dua, itu ada metode getter sama setter. Kalau metode setter itu buat nge-set nilai di datanya, kalau getter sebaliknya dia buat ngambil nilai yang tadi kita set di datanya. Langsung kita mulai aja, bisa dibuka IDE-nya atau IntelliJ IDE-nya. Kita buat kelas baru, boleh, atau yang udah aja nggak masalah. Kita panggil metode mainnya buat ngerunning kelasnya. Nah, kalau kita mau ngelakuin encapsulation di satu data, pastiin datanya bentuknya private. Sekarang kita punya nama. Kita punya string, harusnya tipenya string. Nah, saya pengen nanti nama ini bisa kita isi dengan metode getter tadi. Kita butuh buat metodenya. Kalau pakai IDE bisa klik kanan terus generate, ini dia, atau alt insert ya kalau nggak ada. Kita butuh getter dan setter. Nah, ini dia. Ini variabelnya kita oke. Nah, di sini kan metodenya ada get sama set. Yang dicek lagi kalau di get ada return. Jadi tiap kita panggil si metode get namanya, dia bakal nge-refer ke atau bakal manggil atau ngebalikin nilai si variabel namanya. Nah, kalau nge-set di sini dia dis itu nunjukin bahwa oh ini tuh variabelnya gitu ya. Dan bisa juga buat nyimpen nilainya. By default kalau dicek kalau set dia ada parameternya. Kenapa ada returnnya? Karena dia bukan void ya. Jadi kalau dia sign void pasti metodenya bakal punya return type. Coba kita panggil di sini. Jadi misalkan kita mau pakai metodenya buat ngeset si variabel namanya. Nah, di sini kita butuh buat objek kelasnya. Pertama kita buat objek kelasnya, belajar calculation, misalkan jar calculation. Cara pakai metodenya sama kayak sebelumnya, kita butuh panggil namanya aja. Misalkan nama objeknya jar, kita panggil set namanya. Kita kasih misalkan namanya Andi. Tapi kalau kita mau print out langsung kayak gini, sekarang saya mau print out si variabelnya gitu. Yang tadi ada metodenya, ini nggak boleh. Nah, lihat sendiri kalau kita nge-print outnya, kita butuh metode sebaliknya. Nah, kita butuh metode get nama buat dapetin nilai yang tadi kita set. Jadi kalau nge-set, metode set buat nge-set value-nya, kalau get buat dapetin value yang tadi kita set. Kalau kita running sekarang, kita bakal dapat lihat nilainya Andi. Yap, jadi nilai datanya tadi Andi, kita print out. Nah, mau print outnya balik lagi pakainya get. Jadi setter sama getter dia berpasangan. Nanti kalau misalkan kita bikin project yang lebih gede, itu nanti biasanya ada model kelasnya dan get sama set itu buat ngambil datanya. Datanya bisa database atau server, gitu ya. Nanti baik kita bahas. Kalau misalkan kita masukin nilai lain, misalkan set. Nah, kalau kita print out di Java ya, kalau kita print out, hasil di print out adalah value yang terbaru. Kenapa gitu? Karena yang ininya akan ter-replace. Kecuali kalau kita bikin dua, kita bisa bikin beda objeknya. Jadi misalkan yang pertama itu Andi, yang kedua mau beda nilainya boleh juga, tapi harus bikin objek baru.
pertama misalkan belajar 2, ininya kita kasih belajar 2 dot set nama, misalkan namanya Tony. Kalau kita print out, nah kalau gini kita dapat 2 nilai karena tiap objeknya ngeset value yang beda-beda dan dipanggil juga tiap objeknya beda-beda, jadi nilainya bakalan dapat 2, Andi sama Tony. Kalau mau ada garisnya, kasih print line, kita berbaris, dia agak lebih rapih sedikit. Yap. Itu soal encapsulation. Jadi metode yang dipakai buat ngeset sama dapetin datanya. Buat ngesetnya pakai set name atau set apapun starter dan spasi nama variabelnya. Kalau yang get buat dapetin nilai dari yang data kita tadi sebelumnya. Itu soal getter sama setter. Mudah-mudahan jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.